itu siapa? Halo, selamat sore di JSN. Apa kabar? Untuk di JSN lagi WFA dan di kantor, semoga semuanya baik-baik aja ya. Yang di kantor, teman-teman di JSN boleh tepuk tangan dong. Hey, selamat sore teman-teman. Balik lagi, Kandita di sini nemenin kamu untuk kita ngobrol-ngobrol sore ini di Seruput. Kita bakalan ngobrol seputaran dengan Kaspro. Ini Kaspro-nya lebih ke Kaspro for Business. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seputaran Kaspro Bank. Buat teman-teman di JSN lagi WFO di kantor, kalau misalkan mau gabung sama kita di sofa tengah, di sofa ungu juga boleh. Buat teman-teman WFA juga yang nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan, boleh diketik di kolom chatnya aja, nanti bakalan dijawab barengan sama Bu Fide dan Askle yang udah nemenin Kandita sore hari ini. Selamat sore, Bu Fide dan Askle. Jadi hari ini kita bakalan membahas Kaspro for Business, lebih tepatnya Kaspro Bank. Karena mungkin sebelumnya kalau dari Kaspro nih, Bu Fide dan Askle dari akhir seputaran product knowledge barengan sama Mas Anggit. Kali ini mau ngebahas soal Kaspro Bank. Ini siapa tahu ada teman-teman di JSN juga yang mungkin punya rekan-rekan bisnis di luar sana ya, Bu Fide dan Askle. Jadi mungkin juga boleh disebarluaskan apa itu Kaspro Bank, apa itu manfaatnya, apa itu keuntungan, dan gimana caranya untuk daftar Kaspro Bank ini. Nah, biar lebih lengkapnya lagi, teman-teman di JSN, langsung aja Kandita bakal menyerahkan seputaran Kaspro Bank ini kepada Askle dan Bu Fide. Askle kali ya. Askle dulu ya. Bukan cuma ini tim hore. Tim hore. Biar Oke. Askle dulu. Berarti bahasnya nanti jelasin ya untuk Kaspro Bank ini. Oke, kalau gitu langsung aja Mbak Askle. Jadi sebenarnya kalau Kaspro ya yang teman-teman udah tahu itu kan wallet dan limit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Betul. Nah kalau Kaspro Bank ini kita bekerja sama dengan bank, namanya Bank BSS, Bank Sahabat Sampurna. Nah itu kita menawarkan solusi ke partner, ke customer, ke eksternal kita dengan limit yang lebih besar. Oke, jadi memang untuk tujuannya corporate ya? Corporate, lebih ke B2B, corporate. Oke. Boleh dilanjut? Oke. Nah, ini mungkin aku jelaskan perbedaan Kaspro Bank. Ini kan ada dua tipe ya. Yang pertama itu individu, untuk subscriber itu kita bisa download aplikasi Kaspro, kemudian geser ke kanan. Paling atas tuh ya? Paling atas, terus bisa aktifkan Kaspro Bank dan itu bisa langsung digunakan, limitnya sampai 5 miliar. 5 miliar 5 untuk miliar. yang individu ya? Individu di aplikasi Kaspro. Oke. Nah, kalau misalnya corporate, misalnya kita bekerja sama dengan PT A, B, C, boleh CV juga, itu bisa integrasi B2B kita, integrasi Kaspro Bank-nya. Boleh di next slide-nya. Nah, ini penjelasan kalau misalnya Kaspro Bank itu Bank as a Service, solusi dari SPI, bekerja sama dengan Bank BSS. BSS, oke. Dapat diintegrasikan juga secara API untuk Kaspro Bank Corporate, dan ini API-nya sudah ready. Oke. Jadi tinggal melanjutkan integrasi. Tinggal integrasi. Ini maksudnya kalau misalkan teman-teman masih kurang awam dengan bahasa integrasi API, atau mungkin maksudnya diintegrasikan API ke Kaspro tuh gimana ya Mbak? Mungkin maksudnya ketika teman-teman atau ketika dia punya sebuah aplikasi bisnis, terus mau menggunakan Kaspro Bank di dalamnya, itu tinggal diintegrasikan API aplikasi bisnis JSN dengan API Kaspro Bank yang tadi Askle jelaskan ya? Iya, betul. Jadi dari front end-nya, misalnya aplikasi pihak partner itu mau menempelkan si wallet Kaspro Bank ini bisa langsung diintegrasikan by API, tetapi tidak mengurangi fungsional front end di partner itu sendiri. Jadi aplikasi mereka kita bisa kolaborasi nih fungsinya biar bisa bertambah. Fiturnya dijahit ya, fiturnya dijahit ya. Sederhananya. Oke, next-nya. Nah, ini yang tadi aku jelaskan tadi, kalau untuk hierarki dari Kaspro Bank sendiri itu ada dua,
untuk partner corporate, dan di bawahnya itu bisa member-membernya ini salah satu use case-nya itu contoh partner yang di bidang distributor. Nah, itu dia kan member-membernya merchant, toko, CV, dan lain-lain, itu disebutnya member corporate. Oke. Ya udah ya. Lanjut. Nah, oke. Ini kalau misalkan yang kas pro bank individual bisa langsung aktivasi, harus premium dulu nggak? Iya, Harus premium dulu ya. Udah premium kok bisa langsung aktivasi kas pro bank dengan limit 5 miliar. Tapi kalau ini harus registrasi dulu kalau yang B2B atau corporate ya. Oke. Jadi pertama kita biasa harus ada NDA dulu ke tim partnership, kemudian nanti dari mereka akan memberikan formnya yang harus dilengkapi oleh partner biar secara compliance dan regulasi kita tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Jadi harus diisi lalu kita lanjutkan prosesnya untuk registrasinya. Oke. Nah, ini salah satu rule-nya ya kalau integrasi kas pro bank corporate by API. Jadi nanti dari partner kita kasih keleluasaan untuk bisa menggerakkan balance partner tersebut dan member-member di bawahnya. Jadi bisa cek balance real time di aplikasi atau portal dia yang dijahit itu API-nya, sama bisa cek juga history transaksinya langsung. Jadi mungkin simpelnya mereka punya dashboard sendiri kah? Simpelnya mereka punya dashboard sendiri, lalu nempelin API kas pro bank. Oke. Jadi mereka bisa ngegerakin itu balance sendiri ya, transfernya. Oke. Nah, ini flow-nya ya, boleh digedein dikit nggak, Nis? Punten. Kecil ya? Kecil banget ya. Ini flow-nya ya, Mbak Asla ya? Ini flow lebih ke onboarding end-to-end-nya ya. Oke. Jadi mungkin bisa dimulai dari Bu Pide, dari sisi partnership-nya, awal mulanya. Ya, jadi sebenarnya sama kayak Kaspro kalau partnership sama kayak sekarang kita ada AI sama Maxim, kan prosesnya pasti ketemu dulu nih, kita ngobrol sebenarnya pain points-nya apa sih. Kalau let's say memang dibutuhkannya adalah wallet, biasanya kan mereka kenalnya Kaspro ya kan. Jadi nanti mereka bilang ya kita bayangannya kita butuh Kaspro, tapi keperluannya untuk ini gitu kan. Cuman ternyata pas kita gali-gali, limitnya berapa yang diperluin, transaksinya, ticket size-nya berapa gitu kan. Kalau misalnya dia bilangnya sih cuma 2 juta sampai 20, oke, main Kaspro. Karena kan memang sesuai dengan Kaspro ya. Either dia stay regular atau dia ke premium. Tapi kalau memang transaksi udah agak gedean, barulah kita arahkan nih. Aja kita punya Kaspro Bank. Kenapa? Karena Kaspro Bank ini seperti bank, yang memang tinggi dengan limit yang tadi disebutkan 5M. Kita juga punya Kaspro Bank di apps Kaspro juga 5M. Alhamdulillah banget ada di dalamnya ya kan. Gede banget. Nah, begitu kita udah sampaikan itu, dia tertarik, kita gali lagi nih flow-nya seperti apa gitu kan. Flow penggunaan limit ini atau flow transaksinya seperti apa, nanti kita baru arahkanlah. Kita pakai nih Kaspro Bank. Nah, tadi Kaspro jelaskan ada form yang harus dia isi. Gitu kan, dia form harus dia isi, nanti di-create, barulah terjadi new partner ini. Nah, kalau sudah jadi, baru itu kita integrasi lah ya yang tadi kan, integrasi karena kan pasti mereka mau ada koneksi langsung gitu. Baru terjadi new partner aktif ini. Gitu. Aktif ya, launch gitu yang live ya. Oke, next-nya boleh. Nah, ini limitnya nih, gimana nih Kak? Nah, kalau untuk limitnya sendiri ini tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau Kaspro Bank memang jauh lebih besar daripada wallet Kaspro. Nah, ini kalau limit per transaksinya ke bank itu kan ada 3 metode ya, online,
SKN, RTGS. Mm-mm. Nah, itu kalau online minimal 10.000, maksimal 100 juta, SKN minimal 50.000, maksimal 1 miliar, Heeh. dan RTGS minimal 100 juta dan maksimal 15 miliar. Banyak ya. Ya. Banyak ya Win ya. Itu nggak ada nolnya ya. Iya. Bisa salah ngasih nol nih. Pengen Bahaya. sih, gitu. Mau sih. Ya, semoga deh kali ini ya. Amin. Afirmasi, manifest. Iya, iya, benar. Lanjut Mbak. Yang buat limit gitu ya. Iya, amin. Nah, kalau untuk limit harian, ini Iya. karena kita bekerja sama dengan BSS, limitnya itu dikenakan hanya dilihat dari partner SPI. Jadi limit misalnya untuk 10 partner kita atau 2 partner yang kita sudah live itu di online, limit hariannya totalnya ada 20 miliar, SKS 20 20 miliar, dan RTGS 70 miliar, dan overbooking 70 miliar. Tetapi tidak usah takut, limit harian ini bisa dinaikkan, tetapi SPI perlu ada proses dulu nih ke Bank BSS. Tetapi itu lebih besar bisa limit harian. Oke, Kalau jadi ini tidak cukup disesuaikan memang sama kebutuhan si partner kita itu sendiri ya. betul, sesuai use case-nya. Oke. Kalau partner itu biasanya pakai kas probing itu buat apa ya biasanya? Kalau partner itu biasa dia mau disburse dana atau misalnya collect uang dari merchant atau membernya dia ke VA yang namanya harus sesuai dengan nama dia, nama partner tersebut gitu. Dan mereka mau cek balance-nya real time, punya limit yang lebih besar, dan mereka bisa cek history transaksinya juga real time. Nambahin. Jadi gini, ini kan kalau ngeliat limitnya hampir sama kayak bank ya. Buat apa punya kas pro bank kalau ada bank? Iya. Jadi jangan menganggap kas pro bank ini seperti rekening bank yang nanti kalau ditaruh duitnya nanti akan punya bunga. Nggak ada ya, nggak ada bunganya. Kan kalau kita nabung di bank nanti ada bunga sekian persen. Kalau kas pro bank ini enggak, istilahnya bukan tempat untuk mengendapkan duit yang diharapkan mendapatkan bunga. Jadi ini hanya penampungan untuk yang jumlahnya besar, gitu. Jadi kalau jumlahnya besar di kas pro nggak bisa, ya kita alihkan ke kas pro bank. Jadi kayak contoh kasus yang tadi disebutkan sama Ascle, partner kita satu itu movement uangnya gede-gede, dan dia perlu yang cepat. Kalau di bank kan dia nggak bisa akses sendiri kan, dia harus ke bank, harus apalah lewat internet banking, ada batasan-batasan. Kas pro bank ini solusinya. Gue punya nih, karena ini kan VA, ya virtual account. Gue punya nih account ini, masukin ke sini, nanti diputar, digeser nih, di-disburse kemana-mana. Jadi hanya buat memindahkan dengan cara lebih cepat dengan limit yang sama kayak bank. Gitu. Oke. Jadi memang treatnya tidak seperti tabungan bank pada umumnya ya Bu ya. Benar. Emang lebih ke wadah. Jadi kalau misalkan kamu memang punya tabungan atau punya bisnis, memang harus mendisburse misalkan ke karyawan-karyawan, ya uangnya bisa ditaruh di kas pro bank karena limitnya besar. Gitu. Karena secara ininya kan kurang lebih sama kayak bank kan, kayak tadi biaya transaksi ada, terus limit-limitnya malah lebih fleksibel, kita bisa rubah limitnya sesuai dengan kebutuhannya, dan nggak ada minimum pula, gitu kan. Kita nggak ngeset, oke, misalkan mau limitnya naik ke tadinya cuma 1M atau 5M gitu kan, tadi 5M mau dinaikin nih ke 10M, kita juga nggak naruh nih minimum di situ harus ada 1 juta atau harus ada 100.000, enggak. Nol pun udah dianggap karena ini hanya pass through. Kalaupun dia diendapin ya it has to be for use of something ya, jangan sesuatu yang ya udah mau gue endapin aja, itu sayang kan jatuhnya buat perusahaan. Oke, jadi memang tidak ada tambahan bunga-bunga ya Bu? Nggak ada. Oke. Secara function juga bisa kita tempelin nih ke use case kas pro yang lain, misalnya kas pro bank sebagai deposit untuk transaksi QRIS. Nah itu ada salah satu partner yang baru live use case-nya seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya dari function kas pro bank saja, tapi bisa digabungkan dengan function kas pro yang sudah ada juga. Oke. Lengkap ya, di sini dompetnya memang lebih gede limitnya. Gitu. Utamanya sih utamanya itu ya, lebih gede. Oke. Biaya-biaya lain tuh kayak biaya admin atau biaya kalau biaya admin ada. Biaya admin per transaksi sesuai use case bisnis
bisnis partner kita masing-masing. Nothing in life is free ya. Karena nanti kita gajiannya gimana? Pasti nggak bisa digaji nanti loh. Oke. Lanjut nih kita. Lanjut ya. Oke, next-nya. Nah, ini untuk peraturannya ya. Oke. Dari kita nempel peraturan ke bank itu sendiri. Jadi close of business-nya untuk transfernya itu kalau akhir hari ada jam 12:30 sampai jam 3 pagi, kalau akhir bulan 12:30 sampai jam 4 pagi. Dan untuk SKN dan RTGS mengikuti regulasi dari Bank Indonesia yaitu maksimal setengah 12 siang. Ya, sama Waktu kan Indonesia aturannya Barat. sebenarnya kayak bank juga ya. Iya. Kalau mau melakukan transfer apapun, ya tetap Sebelum diikuti ini ya. itu. Ya. Karena ini jam-jam cut off-nya. Oke. Boleh kita next? Nah, ini lebih ke SOP. SOP ya. SOP internal kita jika ada limit tadi hariannya itu tidak cukup untuk partner. Jadi dari partnership ketika sudah live nanti akan dihandle juga oleh PIC bisnis operasional untuk prosesnya. Kemudian kita ada SLA 4 hari kerja untuk dari BSS menaikkan limit harian tersebut. Dan limitnya akan langsung naik dan limitnya akan segitu terus. Jadi nggak setelah kita request naik terus turun lagi, nggak seperti itu. Oke. Tapi dia boleh naik berapa kali nih? Kalau dari bank tidak membatasi, asal ada. kita sesuai dengan flow, mengisi form, tanda tangan, dan mengikuti SLA hari kerja mereka. Oke, jadi nggak masalah misalkan hari ini ternyata kurang nih Mbak Asko, besok mau naik limit boleh ya? Bisa itu. Oke, tapi sabar 4 hari. 4 hari Di kerja. review dulu. Oke. Sip, kalau gitu kita next. Nah, ini biasanya kalau misalnya dari partner itu mau melakukan transfer nih buru-buru, kayaknya sudah ke-create, itu dia belum live secara integrasi API-nya, itu bisa dilakukan manual terlebih dahulu dengan cara kirim email dan akan dibantu proses oleh tim finance kita sesuai dengan SOP dan SLA yang berlaku. Oh, ini biar cepet ya, hemat waktu ya. Sambil menunggu kalau memang ternyata harus buru-buru, kita bisa bantu manual nih. Kalau menggerakkan integrasikan pasti Iya. tim mereka menyiapkan dan koordinasi sama kita. Jadi karena diperlukan, kita ngasih in the middle of that proses manual tersebut. Paralel ini ya. Apa aja nih isinya? Ada source, ada from-nya dari mana, destination mana, detail VA-nya, sama amount yang akan ditransfer barang. Lengkap ya. Ini so bakal dibantu untuk partner Kasprobank yang tadi sambil nunggu teman-teman. Iya. Oke, jadi ya jalan aja. Iya. Ya jalan aja, jadi nggak masalah. duitnya bisa digerakkan sembari kita integrasi teknis. Iya, nggak masalah. Oke, cakep. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kasprobank. Ini mempermudah nih. Untuk yang punya miliaran, teman-teman, ini bisa dipergunakan loh, efektif banget. Oke, lanjut. Amin. Iya kan? Nah, ini Oke. Nah, ini kalau ini sendiri untuk tampilan ya portal internal kita. Jadi mungkin sebagai gambaran sebenarnya apa aja sih ini yang akan diakses oleh tim finance, tim bisnis untuk bisa menjalankan fungsional Kasprobank ini di belakang, di internal SPI sendiri. Jadi ada menu VA partnernya, terus bisa transfer juga dari finance, terus dari bisnis bisa setting untuk limitnya, dan role-nya itu biasanya disetting oleh tim IT operasional. Kita ya? Iya. Oke. Di SPI only. SPI only ya. Ini apa tadi Mbak Asko istilahnya dashboard-nya ya? Dashboard Kasprobank internal. Oke, ini cuma buat SPI. Yang akses itu sesuai role, jadi kalau dari finance itu lengkap, dia bisa transfer, tetapi kalau dari Askles sendiri sebagai business user itu hanya bisa cek nama-nama partner dan menaikkan limit, tetapi tidak bisa melakukan transfer. Kalau IT operasional itu lebih ke setting-setting role, seperti itu sih. Kalau IT ada juga yang lengkap jadi administrator. Dibagi sesuai function divisinya.
Oke, kita next. Nah, ini salah satu contoh use case dari partner, yaitu Grocery One. Jadi dia membangun front end-nya dia sendiri di dashboard, lalu integrasi nih sama API kita. Tadi kan bisa dilihat ya, tampilan internal sama eksternal itu beda. Jadi dia integrasi function-function Kasprobank di dashboard milik Grocery One Grocery sendiri. One. Oke, berarti ini yang merekanya masuk ke Kasprobank account baru yang integrasinya tadi ya? Iya, betul. Mereka Oke. integrasi by API. Mm-mm. Gini, kenapa partner itu disarankan bikin front face-nya sendiri? Karena kan pasti mereka punya platform sendiri Iya, kan betul. untuk proses apapun. Nah, jadi mereka bikinlah di platform mereka maunya seperti apa. Yang penting kan nanti hit aja API kita, integrasi sama API kita. Nah, kalau yang sebelumnya yang ditunjukin kan internal tuh, itu punya kita. Dashboard kita ya? Memang punya kita sendiri. Iya. Dan kita juga nggak menyiapkan punya partner ya. Tidak, kita tidak membantu build dari Ya, partner. kita nggak nge-build apapun. Jadi kalau memang partnernya perlu, then they create, then they connect. Gitu. Oke, Jadi itu tetap tinggal. mereka user friendly-nya karena mereka udah terbiasa dengan Dengan platform face mereka. mereka, Kan? iya, Kalau iya. kita nggak lagi mengajarkan mereka, ini dashboard kita, kamu harus klik ini, udah enggak. Iya. Itu karena it's their part. Kalau Iya. kita cuma ngajarin bahwa ya harus ada fungsi ini, fungsi ini, di mana mau ditaruh di dashboardnya ya monggo at your own place. Sesuai dengan Upload. use case-nya mereka. Iya, dan sesuai dengan yang tadi Bu Vide bilang, udah kalau misalnya front face mereka udah kayak gini, ya udah tinggal ditaruh aja Betul. Kaspronya mau di mana. Betul. Nggak berubah juga ya Bu ya. Oke, paham sampai sini paham. Kita lanjut. Mas Dian mau banyak pertanyaan nih kayaknya. Ada yang pertanyaan lagi nggak nih? Kayak bingung nih. Kalau mau bertanya sekarang kayak penasaran. Kayak penasaran soalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman Penasaran banget nih. teman-teman di Jasian mau nanya seputaran Kasprobank, karena mungkin beberapa dari teman-teman di Jasian juga yang mempunyai Kaspro mungkin atasnya belum di slide, belum tahu ada Kasprobank, Iya. belum Kalaupun ada diaktifasi. juga bingung. Ini buat Iya, apa sih? buat apa? Ya Udah kan? punya tabungan, kenapa harus pakai Kasprobank? Ternyata tadi udah jelasin sama Bu Vide, fungsi Kasprobank itu sendiri bukan seperti bank, tapi bukan bank. Ya. Gitu loh. Jadi sebagai wadah penampungan pundi-pundi berlian teman-teman di Jasian ini, ya. Jadi kalau misalkan limit yang di Kaspro itu kurang, kita kalau nggak salah limit sekarang udah di Kaspro 20 ya. Kalau ternyata di teman-teman di Jasian limitnya kurang 20 juta, bisa digeser ke Kasprobank, karena kalau di Kasprobank limitnya bisa sampai 5 miliar, dan untuk teman-teman di Jasian yang mungkin juga mempunyai teman misalkan yang punya aplikasi bisnis nih, biar mereka lebih gampang untuk ngedisburse keuangan di perusahaannya, biar nggak ganggu cash flow, misalkan mau didisburse ke karyawan-karyawannya, itu bisa lewat Kasprobank ya Bu ya. Gitu. Jadi intinya Kasprobank ini memang wadah untuk kamu nyimpen uang. Kalau misalkan limit di Kaspro yang nggak cukup, tinggal aktivasi aja. Kalau misalkan udah premium, udah tinggal klik aja udah langsung aktif kan ya Bu ya? Langsung aktif. Gitu. Nah, kalau teman-teman di Jasian ada yang masih penasaran atau mungkin mau bertanya seputaran yang tadi dijelasin sama Mbak Asli dan Bu Vide seputaran Kasprobank yang corporate-nya, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bacain, atau mungkin teman-teman di Jasian yang di sini ada yang mau nanya juga boleh. Mungkin formulirnya kemana Bu? Kalau misalkan mau dapetin nih, apakah ada di website kita, di kaspro.id, atau bisa di email kemana kah? Atau bisa tanya ke Mbak Asle kah? Misalkan Mbak Asle nih kayak ada yang mau nih untuk corporate. Bisa di email ke cmo@digiasia.asia. cmo@digiasia.asia. Karena suka ketuker nih Mbak Asle, tiba-tiba ada yang ke support@kaspro.id. Ya, sekarang ada yang cmo@digiasia.asia. Tapi kalau untuk Kasprobank corporate ini khusus ke cmo@digiasia.asia. Gitu, teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi dijelasin untuk ini gimana, proses integrasinya gimana. Terus udah gitu juga kalau misalkan mau menaikkan limit, ini bisa banget, tinggal tunggu 4 hari kerja aja, dan ini limitnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan partner atau kebutuhan bisnis dari teman-teman di Jasian sendiri. Gitu. Ada lagi nggak kalau dari Bu Vide atau Asna yang disampaikan? Pasti udah.
Karena Cash Pro Bank ini unik ya, kalau hanya dijelaskan ujungnya mungkin agak bingung gimana sih mau mengimplementasinya gitu kan. Basicnya adalah yang penting tahu kebutuhannya apa sih gitu kan dari si partnernya ini. Kadang kayak ada temen di tim kita di Remit gitu lagi ngobrol sama temen-temennya gitu kan, sesama orang finance, terus finally found the loophole bahwa gue butuh ini nih agak ribet segala macam. Nah, lihat aja dulu dari tiket size-nya, emang seberapa sih ribetnya gitu kan, tiket size-nya segede apa sih, kita bisa kok kasih solusi itu, either dengan si Cash Pro-nya atau dengan si Cash Pro Bank-nya. Makanya kan disambung-sambung menyambung juga masih bisa kan, karena nanti dari Credit Pro juga ada misalkan untuk ada loan gitu kan, dari lendernya di disburse-nya ke Cash Pro Bank-nya dulu, baru nanti di disburse, itu juga bisa gitu. Jadi Cash Pro Bank karena limit besar inilah yang ngebantu menyambung semua mengenai duit-duit yang berputar di dalam produk-produk kita ini, brand-brand kita gitu. Bisa ya Bu, ternyata nggak kepikiran loh Bu. Bisa, jadi ada partner juga yang istilahnya kayak kasbon lah gitu kan, tapi ngambil dari loan dulu. Nah, loannya itu dari either dari Credit Pro atau loan partnernya, nanti disburse masukin dulu nih ke Cash Pro Bank. Nanti dari situ dia ngedisburse ke siapa yang minjem gitu kan. Intinya sih lebih it can help cut cost juga gitu kan, kalau seandainya udah punya Cash Pro Bank, terus udah gitu disbursement-nya juga dipakein Cash Pro misalkan, atau Cash Pro Bank juga nggak apa-apa. It's cutting the transfer cost kan in between kan, karena disbursement-nya itu nggak ke rekening bank. Bukan berarti kita nggak ada cost ya, bukan berarti kita nggak ngasih fee transfer, ada, tapi salah satu partner sempat bilang gateway, terus the whole end-to-end proses supaya ini ke disburse segala macam itu bisa sampai 10 ribuan. Side itu bisa ya range lah ya, rata-rata sih di 2 ribuan, 3 ribu gitu kan. Jauh banget Bu. So it's cutting a lot kan gitu. So the whole point kita partnershipan atau kita approach someone, cari nih pain point-nya apa, terus dia gitu tawarkan untuk kita bisa mengasih cost efficiency. Karena kan itu pasti yang dicari kan. Semua orang finance pasti mencari itu. Gimana sih kita bisa cut cost ini, cut cost ini, cut cost ini gitu kan. Walaupun it looks kecil-kecil cuman 2.000, 3.000 selisihnya, tapi kan kalau banyak tiap bulan tetap kan gede juga ya. Gitu sih. Apalagi sekarang kalau misalnya dengar, karena kita udah banyak banget, contohnya dari Cash Pro juga udah bisa transfer gratis ke beberapa bank kayak BNI atau CIMB. Ngedengar transfer ke bank lain 6.000 udah kayak mahal gitu. Iya, benar. Ya, beneran cutting cost banget berarti. Oke, paham. Secara function, Cash Pro Bank juga bisa transfer ke Cash Pro, terus sama Cash Pro Bank, ataupun ke bank-bank lain. Dari Cash Pro bisa pindahin juga tuh kemana-mana. Jadi kan memang sebenarnya saling berhubungan. Satu kesatuan ya, sih. Satu kesatuan. Oke, Mas Tino dia mau ditanyain lagi, masih bingung nih kayaknya mukanya loh. Kopi aja langsung. Mas aja ya. Enggak ada, udah. Ada yang nanya dari teman-teman Jasian, boleh. Bu, Kenapa penggajian karyawan internal nggak ke Cash Pro Bank aja biar nggak kena potongan pajak? Oh, ada yang mau. Dalam roadmap kok ya, setahu kami sih dalam roadmap. Masih dalam penggodokan ya, di HR, but it will happen. Karena kita lebih concern-nya kan nggak ada kartu kan. Cash Pro Bank ini tidak ada kartunya. Jadi when you want to cash out, nggak semudah kayak punya rekening bank, KTM, ngambil duit gitu. There's a process tuh. Jadi kita lagi melihat nih kemana enaknya, apa iya pakai kartu, kita createin kartu atau cukup ya, karena kan usage-nya takutnya ya, kita lagi ngeliat lah. Lagi koordinasi sama tim HR. Oke, berarti kita sebenarnya udah ada dalam pembahasan juga ya Bu ya. Ada wacana. Lagi digodok, berarti siapa nih Mas John ya? Mas John lagi digodok, masih digodok nih Mas John. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya dari pertanyaan Mas John ya. Makasih Mas John udah nanya. Ada teman-teman di JSN lagi yang mau nanya nggak nih? Enggak? Anda sudah ngerti belum? Belum. jadi kalau misalkan belum ada pertanyaan ya, fitur nih
kayak waktu itu di town hall dibilang kan bisa dari mulut ke mulut ya Bu. Jadi kalau Iya. misalnya udah mengerti basicnya nih bisa sambil Benar. berjualan ke sekitar networking Benar. kita sekitar. Jangan khawatir lah kalau udah ngomong jeblak aja dulu, ayo bisa kok kali ya. Kita nanti kita cek deh. Ngobrol aja sama Mas Kle, ada tim bisnis kan, ada Anggit, ada Bena, Mas Kle, Fasya, ngobrol aja. Kok kemarin habis ngobrol sama teman gue dia begini ini bisa nggak? Gitu kan. Iya. Tinggal gitu aja sih. Yang penting udah kelihatan celah dikit Iya, gitu kan. iya. Nanti tinggal kita proses lebih lanjut. Heeh. Bisa nggak? Bukan berarti nanti langsung full kan enggak Enggak. ya. Karena kan kita juga ngeliat partnernya juga cocok Iya, nggak segala macam sama kita. Brainstorming dulu. Nah, kalau mungkin ada beberapa teman-teman di JSN juga yang baru nih dan baru gabung sama di JSN, kalau misalkan bingung tim cewek yang mana? Oh yang duduknya di tengah. Yang duduknya di meja bundar di tengah, biasanya masukin Selasa Kamis ya Bu. Ya, Tuh Selasa hafal Kamis. kan? Sama kayaknya Sama jalan. sebelahan soalnya kita. Itu teman-teman di JSN. Jadi kalau misalkan teman-teman di JSN udah yang nggak ada udah nggak ada yang bertanya lagi seputaran dengan Caspro Bank for Business ini, lebih tepatnya di Caspro Bank Corporate, kan kita bakal tutup nih seruput hari ini karena tadi udah ditanya Pak John, Bu Fide udah menjelaskan, Aska juga sudah menjelaskan tadi. Thank you Bu, jadi lebih simpel gitu penjelasannya, jadi sekarang ngerti. Mungkin sebelumnya benar yang kata Bu Fide, nggak ngerti nih buat apa sih karena namanya bank kan. Ya, mikirnya bank. Jadi mikirnya kayak benar-benar kayak bank, tapi ternyata benar fungsinya sama seperti uang di bank, cuma ada beberapa perbedaan dan beberapa juga kelebihannya gitu teman-teman di JASIAN. Kalau gitu terima kasih banyak buat Bu Fido, Bu Fide, Mbak Asta, teman-teman Cempo sampai detik. Buat teman-teman terima kasih banyak penjelasannya. Dari aku clear. Semoga teman-teman di JSN juga clear. Kalau nggak ada yang kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Udah hafal Bu Fide asli duduknya di mana, kapan ke kantornya juga udah tahu. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di seruput berikutnya. Tapi sebelum Kandita sudahi, seperti biasa kita foto keluarga dulu. Yuk kita buka kameranya teman-teman di JSN, kita foto bareng-bareng. Ayo, yang lagi ngemil-ngemil di rumah, buka kameranya, yang lagi WFH. Ngemil di rumah, ngemil di kantor. Jam-jam yuk Bu, ya. Jam-jam ngopi, jam-jam Jam ngemil, jam-jam ngantuk. Yuk, teman-teman dibuka kameranya yang mau foto bareng. Siap? Sakit kamera belakang itu sakit. Masih yoga? Oke, siap ya, seger-seger nih ternyata jam segini. Sip, kalau gitu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kameranya mana? Itu. Ulang. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Cakep nih. Oke, tip. Terima kasih banyak di JSIAN udah gabung di Seruput. Kita ketemu di acara JSIAN lainnya. Bye-bye, sehat-sehat ya. Tingkat pada jelas loh, Bu. Iya, haruslah. Iya. Ramaan yang Castro kayaknya. Biar nggak, iya.